Mami itu bayar mahal itu. Ya Allah, semoga bisa dibatalin ya Allah. Waktu daftar jadi pacarnya harus pakai ijazah kali ya. Giliran putus nggak baik-baik, malah ijazahnya nggak bisa dibalikin. Kasihan dia nggak bisa kerja. Hai, selamat datang kembali di KDS BBS. Let's go. Apa nih yang seru? Ada satu video. Lu udah liatin belum, Pan? Harusnya udah sih. Jangan malu ketika kamu ditolak sama perempuan. Malulah ketika ya, aduh. Egi Hao bukan sini? Kayaknya Egi Hao dah. Oh bukan ya? Malu banget bro itu bro. Aduh ya. Ini kayak inget terus itu. Lu bayangin orang. Ini kan biasa terjadi nih. Kita mau tidur, terus kayak tiba-tiba otak tuh kayak, bro inget gak yang kita beli martabak? Aduh malu banget. Pasti gitu. Aduh ya ampun. Oh ya, ini handphone itu bukan untuk semua umur, apalagi untuk anak kecil. Mungkin bisa digunakan untuk nonton YouTube, tapi kita harus punya cara untuk memprevent si anak tidak membuka hal yang aneh-aneh. Seperti yang ini. Ada seorang anak, dia tiba-tiba buka akun Shopee maknya, terus entah dia beli apa, tapi di check out dengan total 2 juta. Sampai 2 juta. No. Udah mati si Mami udah itu. Mati udah Mami itu, bayar mahal itu. Ya Allah, semoga bisa dibatalin ya Allah. Berdoanya sama Allah jadi gak enak kita tuh. Aduh. Udah gak bisa dibatalin ini. Udah dikirim tuh. Ya gimana cara bayarnya tuh? Mana tuh, lihat udah dikirim. Siap. Udah dikirim. Kalau aku bilang gitu bakal bisa dibatalin nggak? Tuh. Ya Allah, semoga bisa dibatalin ya Allah. Lihat si Mami Ya Allah, udah. Ya Allah, semoga ibu aku banyak uang ya Allah. Ya Allah, semoga ibu aku banyak uang ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Si Mami udah bengong. Ini berdoa juga. Ma jangan pingsan, Ma. Mami berdoa juga. Ma, itu si Mami gak bisa ngomong, liatin. Si Mami gak bisa ngomong. Aduh gila, emaknya tuh shock tuh. Ya gue yakinin kenapa emaknya diem. Kan banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa ibunya diem aja, kenapa ini diem aja, anaknya udah kayak gitu. Lo tau shock gak sih, Ben? Maksudnya kayak kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Entah emang ibunya punya uang atau bisa menanggulangi itu semua. Tapi kita lagi bicara 2 juta loh. Itu angka yang tidak sedikit. Itu satu UMR Jogja. Maksudnya kayak kalau dia dari Jogja, ya Allah stres amat masa nunggu gajian ya Allah. Semoga bisa dibatalin ya Allah. Terus emang pesanan ini nggak bisa dibatalin karena menggunakan fitur COD dan paketnya juga udah dikirim. Nah buat netizen yang bertanya-tanya, kok bisa sih si anak sampai check out Shopee? Emang nggak ada passwordnya atau fingerprintnya? Atau yang pakai iPhone X ke atas pakai Face ID? Sayangnya nggak bisa, soalnya sistem COD nggak usah pakai fitur ginian. Tinggal check out, nanti barang langsung dikirim dan bayar di tempat. Oh. Informasi tambahan, jadi ini gue lakukan ketika lagi nge-review editan. Terus gue mencoba untuk buka Shopee, toko apapun yang ada di depan, terus gue lihat, gue coba check out pakai fitur COD. Jadi gue kayak nih mesen handsfree ini, yang mana gue juga nggak pengen sebenarnya, tapi gue pengen ngetes aja ini emang COD nggak ada kita perlu masukin pin atau gimana. Ternyata emang nggak ada gitu loh. Ini gue baru bangun tidur dalam kondisi shock. Ini gimana tiba-tiba kalau misalkan nyampe. Jadi katakanlah kalau gue jadi sebocah ini ya, gue tiba-tiba ke home, terus gue milih barang gitu, katakanlah headset bluetooth, terus gue buka, terus gue klik beli sekarang. Ketika metode pembayarannya udah COD, terus lu klik buat pesanan, itu pesanannya tuh langsung masuk gitu loh. Jadi kayak kita nggak yang masukin pin, nggak yang masukin apalah gitu. Maksudnya ketika diklik buat pesanannya udah masuk, terus langsung diproses dan nggak bisa dibatali. Tiba-tiba gue disuruh beli headset bluetooth. Ya itu pelajaran lainnya lah. Baik. Lanjut. Tapi seperti banyaknya kasus COD di luar sana, meskipun lu harus minta maaf yang banyak nih,
Paketnya itu bisa dikembalikan asal tidak dibuka. Yang jadi permasalahan dari paket COD yang kemarin-kemarin berantem segala macam itu kan terjadi karena paketnya udah dibuka tapi dia nggak mau terima. Tapi kalau paketnya belum lu buka, lu minta balikin lagi ke kurir, itu bisa. Meskipun ya nggak enak banget itu rasanya tuh. Maminya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngelakuin silent treatment ke anaknya dan ya emang kayaknya shock banget sih tiba-tiba harus bayar 2 juta. Tetangga kayaknya juga pada heran kok ibu ini paket datang. Wow, udah si Revan aja. Dia bikin skripnya gitu. Yang ditakutin nanti tetangga-tetangga ngelihat kayak, "Wih, di tiap hari ada paket, udah kaya nih." gitu. Padahal setiap paket, maaf ya Pak, dibalikin aja, saya nggak ada. Ini pelajaran lainnya buat lu. Sebenarnya di HP itu ada settingan yang ketika lu ngebukain anak lu YouTube, dia tidak akan bisa membuka aplikasi yang lain ya gitu-gitu. Ada di settingannya, tadi gue sempat pengen nyari tapi kayak yang terlalu complicated. Coba cari di YouTube dah. Parental apa? Mode anak pokoknya. Ya pokoknya mode anak deh. Jadi dia nggak yang bisa sembarang buka yang gimana-gimana. Atau buka guest mode aja. Jadi ada sebuah sistem di mana HP itu tuh kayak nggak bisa buka yang kayak Shopee, Tokopedia atau WhatsApp bahkan. Limitasi menu. Jadi ntar aplikasinya tuh bener-bener yang di limit gitu. Cuman bisa katakanlah YouTube doang, terus ini doang gitu. Kalau nggak anak lu kasih main kalkulator aja tuh, nah, dia nggak akan cekot sembarangan, malah jadi pinter matematika. Yang lucu tuh kayak anaknya, ya Allah, semoga bisa dibatalin, nggak bisa dibatalin. Ya Allah, semoga ibuku punya duit banyak. Kasihan sih sebenarnya. Dia sadar tapi ya. Iya, dia tahu kalau dia salah gitu. Panik banget sih. Gue yakin panik banget itu. Perkara yang selanjutnya datang dari kota Medan, Sumatera Utara, di mana cerita ini membuat saya bingung sebingung-bingungnya tentang bagaimana sekiranya ini bisa terjadi. Ada seorang wanita yang ditahan ijazahnya karena menolak cinta dari seorang laki-laki. Jadi semuanya bermula ketika mbak-mbak ini bernama Juli itu ngelapor ke pihak kepolisian lewat yang namanya Japri. Jadi kayak lu bisa nge-WhatsApp tentang laporan yang pengen lu laporin untuk kemudian ditindaklanjutin sama pihak kepolisian. Nah, kagetnya kepolisian itu nerima laporan di mana ijazah dia ditahan sama mantan kekasih karena tidak mau balikan. Cinta ditolak, ijazah ditahan. Nah, setelah dilaporin ke Polsek Medan Baru, akhirnya si cowok itu ditangkap di indekosnya. Jadi cowoknya lagi di kos-kosan, dibawa ke kantor polisi untuk dimediasi, kemudian ditanya-tanya, dan akhirnya ijazahnya bisa dibalikin. Pertanyaan, maksudnya gini loh, ini tuh kayak ada yang salah gitu, kayak ada banyak sesuatu yang janggal gitu. Pertama, bagaimana bisa mantan pacar lu memiliki ijazah lu gitu? Ini lu lagi mau pacaran nih, maksud gue bukan mau ngelamar kerja. Maksudnya di beberapa waktu lalu kan sempat ada kasus di mana ijazahnya ditahan kan. Maksud gue kayak lu ngapain aja? Percakapan seperti apa gitu? Yang aku mau lihat ijazah kamu dong gitu. Biasanya, ijazah kamu aku tahan dulu ya, nanti kalau kamu bagus diperpanjang. Ada kontrak dulu 2 tahun. Kalau kerjanya bagus diperpanjang, kalau enggak ini ditahan terus. Ya Allah. Cemana pula ijazah kuliahku kau minta? Wah. Aduh ya ampun, aneh banget. Waktu daftar jadi pacarnya harus pakai ijazah kali ya. Giliran putus nggak baik-baik, malah ijazahnya nggak bisa dibalikin. Kasihan dia nggak bisa kerja. Orang mau, ya Allah. Kata gue pacaran jangan pakai ijazah, HRD. Oh jangan-jangan emang cowoknya HRD Pak. Kita nggak tahu aja. Mungkin karena dia ingin mendalami peran HRD-nya, dia itu riset dan mengaplikasikannya di kegiatan-kegiatan lain. Aneh banget. Aduh ya ampun. Anyway, ada sebuah video yang baru-baru ini rame dan ya menjadi pertanyaan lainnya, yang mana di Twitter tuh lagi dibahas habis-habisan. Maksudnya lagi bener-bener jadi ada sebuah video di TikTok gitu, karena video ini tuh video TikTokers gitu, tapi dia ngebikin videonya tuh kayak sosokan nanya sesuatu gitu, tapi yang dideket-deketin gitu loh. Yang mana emang cukup aneh sih menurut gue. Kayak nggak, ini maksudnya apa sih? Sosial eksperimen apa gimana? Aku nangkepnya sih
Tapi ini nggak sosial eksperimen dong. Aneh banget gitu kalau. Ini ada scene yang sama abang. Makasih ya, Mas, ya. Gojek. Naik apaan? Jalan kaki bisa nggak? Nggak bisa jauh. Jalan dulu. Oh biar kedengeran soalnya apa? Kalau jalan kaki mah capek. Oh gitu. Nah, sana. Era Kartini, Christina Matatiahau berusaha untuk aduh. Oh my god. Tapi ya gitu maksudnya. Setelah lu cari tahu lagi ternyata emang dia suka untuk ngomongin hal-hal yang kayak gitu, terus pembahasannya adalah pembahasan yang menjurus ke arah sana. Terus ada orang yang bilang kayak konsepnya nyontek di sini. Intinya ada kayak video daily drop out. Aduh anjing, tontonan lama banget nih daily drop out. Jadi bener-bener yang video orang mepet-mepet gitu ngomongnya. Dan ya, ini bener format luar. Ya apakah bisa diaplikasikan di kita gitu kan? Itu jadi pertanyaan gitu. Maksudnya kayak dan setelah gue tahu ternyata emang dia ya dari dulu bikin konten-kontennya yang semacam itu gitu. Mau temenin nonton nggak? Kemana? Transpark. Boleh. Ada 2 tiket, cuma baru kepake 1 doang. Ini nggak bawa uang nggak apa-apa. Udah ada kan tiketnya? Film apa emang? Oke. Temenin ya Mas ya. Makasih. Saya nggak bawa uang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Titip ya teman saya. Oh maksudnya Mau ngeprank temenin nonton gitu nggak? kayak oh. Tapi ya lucu. Cuman ketika dia, gue nggak tahu sih. Gue takutnya ntar malah jadi kayak so called SJW di luar sana gitu. Gue nggak terlalu pengen sih. Ya, namanya konten, dunia perkontenan keras kita tahu. Dan ketika lu ngebikin konten seperti ini, lu harus siap untuk meladeni semua kolom komentar yang ada. Oh iya, sebelumnya tuh lu tau nggak video yang orang cewek dia jalan terus langsung ngegandeng cowok gitu, ownernya sama gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya ketika lu ngelihat komen-komen kayak gini di TikTok tuh terbalik loh. Di TikTok tuh kayak, Kak coba minta cowok beli temannya si Gojek ini. Mbak aku pertama kali mewakili saya, wajahnya sampai bingung gitu masih. Jadi kayak mereka nganggapnya hiburan aja gitu. Sedangkan kalau di TikTok ya lu tau lah men, tempatnya orang berbagi argumen tentang dunia gitu. Gue jadi bingung bagaimana caranya melihat ini karena apa ya? Ya aku juga mau ditanyain Gusti gue tandain lu, gue bilangin bapak lu Gusti. PR kerjain dulu Gusti. Astagfirullah, PP anime. Ampun WKWK ngakak takutnya tuh. Jadi kayak beda platform tuh beda reaksi gitu. Dan di TikTok reaksinya ya bagus-bagus ya. Di Twitter ya begini. Segmennya beda, tempatnya beda. Aduh. Bingung gua reaksinya gimana tuh mesti menurut lo aja deh ini gimana deh, gue nggak bisa ngomong banyak. Intinya ada mbak-mbak bikin video kayak gitu kemudian lagi didebatin di Twitter soalnya kelakuannya kayak tidak etis. Tapi ketika dibawa ke ranah apakah boleh atau enggak dia bikin konten kayak gitu, ya kita juga bingung gitu. Maksudnya itu platformnya dia gitu, tapi di sisi lain kayak orang berpendapat bla bla bla. nggak tahu. Jadi ada satu bahasan lain ya. Bahasan ini tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir kocak, karena tidak semua orang memahami konteks, dan ketika konteksnya itu rancu diterima oleh orang lain, mereka bisa berpikiran yang tidak. Seperti yang lu tahu, ada sebuah series yang sudah tayang di salah satu OTT gitulah, kita tidak sebut untuk apa. Intinya series itu diangkat dari sebuah game ya, kalau nggak salah, The Last of Us. Cerita tentang seorang bapak-bapak sama bocil yang berusaha bertahan hidup di sebuah lingkungan yang sudah terinfeksi virus, some kind of zombie gitu. Ya lu bisa tonton aja, seru kok filmnya. Tadi sebelum bikin video ini gue udah nonton. Oh ya, ini spoiler alert tapi nggak spoiler banget karena orang udah banyak yang ngomongin ini. Tapi intinya ada beberapa scene yang dibuat itu di Indonesia, berbahasa Indonesia, lokasinya di Indonesia, tapi ngambil timeline 2003. Dan ya namanya netizen melihat sesuatu yang dari Indonesia, wah ada Indonesia cuy, wah gitu. Masukin meme-nya di sini bagus tuh. Ada Indonesia cuy, wah rame kan, seru tuh. Ada cuplikan seriesnya, bisa nonton deh HBO Go 99.000. Ngapain sih? Kan tadi harusnya nggak gue ngomongin. Tapi ada salah satu postingan gitu yang
emang diniatkan untuk shit posting aja, untuk bercandaan-bercandaan aja gitu. Salah satunya yang lagi rame ini, kayak mengamuk dan menggigit 5 rekan kerjanya, seorang buruh pabrik di Depok terpaksa dikarantina. Scene ini sebenarnya ada diceritakan di episode 2 dan itu diambil dari foto yang ini, cuman diganti doang aja. Niatnya emang buat meme atau bercandaan gitu. Tapi ada beberapa orang yang nganggap ini beneran. Jadi nggak seru gitu loh. Jadi kayak orang kan nggak, karena kan kita kondisinya baru kelar corona anyway kan. Jadi baru-baru PPKM baru berhenti segala macem. Orang tuh nganggapnya beneran. Iya, pada percayalah. Karena kan yang tadi gue bilang konteksnya tuh mereka nggak memahami 100%, jadi rancu keterimanya. Sini sempat rame gitu loh. Tapi postingannya kan udah dihapus kan. Nih maksudnya udah dihapus nih. Tapi emang niatnya buat bercanda gitu. Oh my god. Oh, ini ada scene-nya nih. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Masalahnya coba lu bayangin kayak kalau ini masuk grup WhatsApp ibu-ibu, rusak men. Pusing. Corona belum selesai tiba-tiba ada serangan virus baru yang menyergap kita. Selamatkan anak dan ibu. Gimana sih? Selamatkan keluarga kita gitu. Mana Depok lagi? Sumpah gue waktu nonton filmnya tuh gue kayak aduh masa Depok lagi sih. Kalimatnya sebenarnya cuman kayak di barat kota ya. Kalimat di filmnya itu di barat kota. Di barat itu kan bisa berarti Serang atau Jakarta Barat mungkin. Tapi bisa aja juga ke Depok gitu. Tapi kan kita pikirnya ya udah Depok aja, Depok respect. Gara-gara Depok ada satu series yang bagus, karena emang bagus harus gua akuin. Kalau nggak ada Depok kita nggak tahu men, kita nggak tahu. Terima kasih Depok, respect Depok. Lucu banget tadi. The Last of Us ternyata based on true story. Iya, Depok ku cintai. Kadang tuh saking mantapnya Depok tuh kayak kita justru curiga. Maksudnya ketika sesuatu yang aneh terjadi di kota lain, kita akan berpikir hoax kali ini segala macem bla bla bla. Ketika di Depok, kita tuh kayak yang wah bisa jadi nih. Untung gue tinggal di Bekasi. Udah nggak ada lagi tuh orang ngata-ngatain Bekasi planet jauh segala macam. Masih ada beberapanya dan nggak asik orang itu pasti. Tapi sekarang semuanya lari ke Depok. Mantap Depok, respect Depok, respect. Video terakhir aja kita ngomongin Depok ya yang perkara itu. Apa ini? Niat main petak umpet malah ke Malaysia. Astagfirullah, apa ya? Kok bisa official Makassar? Seorang anak asal Chittagong, Bangladesh bermain petak umpet bersama temannya dan dia bersembunyi di dalam kontainer. Dia ditemukan 6 hari kemudian di pelabuhan Malaysia dengan kondisi lemas dalam kontainer yang terkunci. Bocah itu mengaku dia bermain petak umpet bersama kawan-kawannya di kota asalnya yakni Chittagong, Bangladesh. Saat bermain, Fahim memilih kontainer sebagai tempat persembunyian. Apesnya dia terkunci di dalam kontainer. Dia terus meminta tolong namun tidak ada yang menolongnya. Kontainer tersebut diangkut ke kapal dan melakukan pelayaran. Ya Allah, Tuhan. 6 hari kemudian Fahim tahu-tahu berada di Malaysia. Bocah tersebut tidak makan apapun. Beruntungnya saat berada di rumah sakit kondisinya dikabarkan stabil dan segera pulih. Allahu Akbar. Kasian bro kalau di dalam itu. Nah kan pasti pada bertanya dong kenapa nggak keluar aja. Nah jadi bocah ini ngerasa wah nggak ada yang nemuin gua nih, berarti gua di sini aja. Nah tanpa sadar ternyata di kontainer itu dibawa kapal dan selama 6 hari dari tanggal 17 sampai 23 Januari itu bocah dalam kontainer. Buset, lu bayangin bocah-bocah yang lain yang berusaha nyariin ini anak. Wah gila jago banget nih anak ngumpetnya. Tiba-tiba di negara orang. Astagfirullahaladzim. Anaknya udah selamat. Semoga dia berhati-hati. Masalahnya dia main petak umpetnya di mana? Itu yang gue tanya. Berarti kan dia di pelabuhan juga dong. Harusnya di sekitaran pelabuhan juga gitu. Aduh, ya ampun ada aja bocah. Lalu biar gue tutup video ini dengan kalimat 16,4 juta warga Amerika kira bahwa susu coklat berasal dari sapi dengan warna coklat. Jadi susu putih berasal dari warna sapi berwarna putih, yang coklat berasal dari sapi berwarna coklat. Kopi berarti dari susu berwarna hitam. Kopi kok tuh dari susu warna hitam tuh kan manis terus. Kita selalu merasa kalau Amerika tuh wah jauh rentangnya sama kita gitu, kayak dia di atas kita banget. Ternyata tidak terlalu bro. Meskipun ada beberapa. Karena yang kocak adalah nyokap gue bahkan sempat bertanya men. Jadi kan waktu itu gue ada kontak-kontakan sama kawan gue ada di USA sana. Terus nyokap gue nanya,
Kamu cecetan sama dia emang di sana sekarang tahun berapa? Tahun berapa? Jadi kayak segitu jauhnya nih. Kayak berasa, ya Allah. Mak gue respect, love you mah. Gue dengernya lucu banget. Dan itu genuinely nanya loh, tahun berapa tuh kayak gue jelasin pelan-pelan mah. Kita sama Amerika cuma beda 12 jam. Iya nggak sih 12 jam? Iya, 12 jam kan? Iya, tapi kan nggak tahun berapa juga dong. Tapi ya, kalau kita kadang merasa down, merasa kayak negara di bagian lain itu orang-orangnya pintar-pintar, ini ingat ini. Emang ada yang pintar, kita nggak menampilkan ada yang pintar, tapi ada juga yang kayak kita kok berarti. Padahal ini pemikiran gue waktu bocah, men, sumpah dah. Susu stroberi dari mana? Emang ada sapi warna pink? Adanya babi. Masa babi keluar susu stroberi buat apa? Kita ketemu lagi di kesempatan. Let's go.